Komisi Pemilihan Umum adalah ujung tombak terlaksananya pemilihan umum yang jujur dan adil. Baik tidaknya kehidupan rakyat Indonesia 5 tahun pasca pencoblosan, salah satunya ditentukan oleh Komisi Penyelenggara Pesta Demokrasi ini. Butuh orang-orang yang punya integritas, independensi, dan pengetahuan luas dalam kepemiluan untuk menghasilkan pemilu yang sesuai harapan seluruh masyarakat. Kita bertemu kembali di Siasat edisi Menakar Kinerja Timsel KPU Kepri. Bersama kami sudah ada Bapak Ridarman, anggota Timsel, anggota KPU Kepri, dan Bapak Bismar Arianto, pengamat politik dan pemerintahan. Selamat datang di studio ulasan. Selamat datang, terima kasih. Pak Ridarman, bisa dijelaskan komposisi Timsel yang ada saat ini? Unsurnya apa saja di sana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami memang ditetapkan oleh KPU karena sekarang sudah masa peralihan komisioner KPU Provinsi Kepri ke yang baru. Jadi kami dikasih pembekalan oleh KPU RI bersama 20 provinsi se-Indonesia. Jadi ada 5 itu ditetapkan oleh KPU. Tim selnya beserta ketua dan sekretaris. Jadi ada 5. Pertama itu adalah Pak Ngaliman. Beliau ini adalah dosen yang di Batam dan pernah jadi anggota KPU Kota Batam. Kemudian yang kedua Pak Ijuanda. Beliau ini adalah akademisi dari Dabo. Nah, dia itu adalah sebagai sekretaris, Pak Ngaliman sebagai ketua. Kemudian Bu Endang Sulastri, beliau ini adalah sehari-hari dekan di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan beliau adalah mantan komisioner KPU RI 2008-2013 dan pernah menjadi Timsel KPU RI. Itu dan ya, kemudian yang keempat itu Pak Sabta Purba. Beliau ini adalah PNS kerja di Lembaga Penjamin Mutu LPMP Bintan. Nah, sekarang beliau ini di Jakarta lagi ambil S3 tugas belajar, dan saya di Darman Bay itu di Tanjung Pinang. Jadi ada 5, cuma saya Tanjung Pinang, 1 di Batam, 1 di Dabo, 2 di Jakarta. Dan saya asalnya ya kalau sehari-hari, kalau dulu pernah jadi komisioner KPU Kepri 2013-2018 yang dipilih oleh Pak Bismar. Beliau jadi timselnya gitu. Jadi itu kira-kira sekarang kami diberi tugas untuk membentuk atau memilih calon komisioner KPU Kepri. Jadi tugas kami cuma menyerahkan 10 nama. Itu ada di PKPU-nya, itu adalah 2 kali dari kebutuhan. Kami serahkan kepada KPU RI, nanti KPU RI yang lakukan fit and proper test. Nah, yang dilakukan sekarang ini itu adalah ada proses pendaftaran tanggal 10. Saat ini sedang pendaftaran ya? Ya, sekarang ini sudah berapa calon anggota KPU yang mendaftar? Sudah 196. 196. Ya, sampai detik ini sudah 196 itu yang perempuannya ada 36. 36 orang perempuan. Ya. Belum mencapai 30% tapi ya, belum mencapai 30%. Itu kan baru pendaftaran. Sekarang pendaftarannya pakai sistem, harus buka akun di sistem Syakab. Syakba itu ada di KPU RI, diisi dulu, kemudian diupload semua data persyaratannya. Setelah itu diserahkan hard kopinya ke sekretariat. Kalau sekretariat Timsel itu berada di Hotel CK, jadi diantar ke sana. Terakhir pendaftaran tanggal 21 hari Selasa. Oke, sebelum jauh ke sana ke Pak Bismar sebentar, tanggapan Anda melihat komposisi dari Timsel KPU Kepri saat ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum masuk ke komposisi, saya kira yang perlu kita amati adalah proses pemilihan tim seleksi ini. Ada perbedaan dalam PKPU 68 2023 itu tentang tim seleksi itu. Bahwasanya proses penetapan
tim seleksi itu dilakukan secara tertutup oleh KPU RI. Jadi KPU RI yang menentukan siapa orangnya. Berbeda dengan proses tahapan sebelumnya, penentuan tim sel itu bersifat terbuka dalam artian KPU membuka diri untuk semua orang yang merasa memiliki kemampuan untuk bisa mendaftar. Jadi sekarang perbedaannya pada KPU itu adalah bersifat tertutup. Jadi KPU RI yang menentukan dan memilih orangnya. Nah, berarti dalam pengamatan KPU RI inilah orang-orang yang terbaik yang bisa ditempatkan dalam konteks seleksi komisioner di Provinsi Kepulauan Riau. Catatan berikutnya adalah ini adalah pertama kali dalam kasus Kepri dalam konteks komisioner KPU di level provinsi di mana tim selnya melibatkan unsur orang yang tidak berdomisili di Kepulauan Riau. Yang disampaikan Pak Bay tadi adalah Ibu Endang Sulastri tadi. Nah, ini tentu juga menjadi energi tambahan bagi tim sel. Kenapa saya katakan energi tambahan? Karena tadi sudah disampaikan bahwasanya Ibu Endang itu punya pengalaman yang panjang, pernah menjadi komisioner RI, kemudian pernah menjadi tim sel KPU Bawaslu RI, termasuk juga menjadi tim sel di sejumlah provinsi di Indonesia. Poin yang ingin saya sampaikan adalah sudah punya pengalaman empiris terkait dengan penyelenggaraan, juga punya pengalaman empiris terkait dengan seleksi. Nah, tentu kita berharap dengan komposisi yang kelima-limanya backgroundnya adalah akademisi. Akademisi satu pemerintahan ya? Iya, tapi kan konteksnya juga pengajaran itu kan. Ya. Lembaga penjaminan mutu kira-kira itu ya. Backgroundnya ada background pendidikan yang seperti itulah. Nah, kemudian ada 3 orang yang pernah menjadi komisioner. Pak Ngaliman pernah menjadi komisioner di Batam, Pak Ridarman B komisioner di provinsi, kemudian Bu Endang komisioner di level nasional. Nah, tentu dengan jejak rekam seperti ini kita tentu punya harapan agar mampu menyeleksi. Karena gini, proses seleksi ini adalah hulu atau pangkal dari kualitas pemilu. Kalaulah tim selnya tidak berintegritas, kalaulah tim selnya tidak berkualitas, kalaulah tim selnya tidak punya kemampuan atau kapabilitas, maka berpotensilah penyelenggara yang dihasilkan mirip dengan komposisi tim selnya. Tapi sebaliknya, jika tim selnya berintegritas, baik dan seterusnya, maka penyelenggara yang terseleksi 10 orang tadi juga menjadi akan baik dan seterusnya. Maka tahapan pemilu kita mempercayakan kepada orang-orang yang terbaik. Tapi kalau salah menentukan 10 orang, maka kita mempercayakan tahapan pemilu kepada orang-orang yang kita ragukan. Maka tim sel adalah hulu dari kualitas dari penyelenggara pemilu. Ketika hulunya baik, maka berpotensilah penyelenggaraan pemilu ke depan akan dikelola oleh orang-orang yang baik, sehingga diharapkan penyelenggara sebagai salah satu komponen untuk bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Itu tadi dari 5 nama ini yang sudah dibentuk. Harapan Anda dalam proses seleksi calon anggota KPU, apa yang ingin Anda titipkan kepada tim sel dalam proses ini agar menghasilkan pemilu yang tentu paling tidak kalau berbicara tentang itu harus 3 hal indikator yang harus dipegang oleh tim sel. Ada 3 indikator akuntabilitas yang harus dijalankan oleh tim sel. Pertama adalah akuntabilitas aturan. Bahwasanya tim sel harus berpegang pada aturan main yang sudah ditetapkan oleh KPU dan aturan perundang-undangan. Karena tim sel kan harus merujuk pada undang-undang pemilu. Kemudian akuntabilitas terkait dengan akuntabilitas publik. Bahwasanya orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang bisa diterima oleh publik. Jangan nanti ketika menentukan 10 akan menjadi isu-isu yang tidak baik, yang tidak bagus, menjadi ada resistensi dari publik. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas terkait dengan kompetensi dan profesionalitas. Maka orang-orang yang terpilih harus orang-orang yang memiliki pengalaman, memiliki kompetensi, sehingga dia layak untuk dipilih menjadi komisioner. Karena keterlibatan tim sel ini sebenarnya dengan PKPU yang baru ini agak terbatas. Karena dari semua tahapan yang disampaikan tadi kan ada administrasi, di situ ada keterlibatan tim sel. Karena kalau lebih dari 50 pendaftar, maka tim sel harus memberikan penilaian terhadap tingkat pendidikan, pengalaman kepemiluan, publikasi. Ada bobot penilaiannya, maka ada keterlibatan tim sel. Tahapan berikutnya adalah keterlibatan tim sel itu di seleksi tertulis itu tidak ada keterlibatan tim sel karena dia bersifat computerized. Nanti keterlibatan tim sel hanya mungkin pada soal esai, mungkin memeriksa. Kemudian pada tes psikologi itu juga tidak ada keterlibatan tim sel, itu dipercayakan pada pihak ketiga yang sudah ditunjuk oleh KPU. Kemudian pada tes kesehatan itu juga tidak ada keterlibatan tim sel. Itu dipercayakan kepada rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU. Keterlibatan tim sel yang sangat strategis dan penting adalah pada saat wawancara.
Disitulah peran penting tim sel untuk mampu menggali jejak rekam, untuk mampu memfilter orang-orang yang mendaftar yang lolos semua tahapan itu, sehingga menghasilkan orang-orang yang punya kapabilitas dan orang-orang yang punya integritas. Siap. Bang Darman, sekarang tahapannya pendaftaran ya? Pendaftaran. Dari syarat-syarat yang diminta, paling banyak kendalanya di mana? Dari 190 berapa tadi yang sudah terdaftar itu? 195. 195 itu syarat-syarat apa yang ditemukan yang banyak masih belum bisa terpenuhi? Sebetulnya kalau berdasarkan PKPU nomor 4 itu tahun 2023 ada dua yang utama itu. Pertama, dia harus di atas 35 atau pada saat mendaftar usia ya, 35 usianya tahun. 35 tahun. Kemudian yang kedua dia lulusan S1. Nah, saat mendaftar sekarang ini kebanyakan hampir separuh itu adalah orang yang di bawah 35 dan ada yang sudah lewat 35 tapi SMA gitu. Nah, itulah kendala di sekarang. Nah, padahal kita sudah sosialisasi, kita udah jumpa pres, sudah kemana-mana, udah masukin surat. Dan syarat itu tercantum ya sebenarnya. Ya, 35 dan S1 itu tadi. Tapi ternyata nggak tahu. Saya rasa masih ada orang beranggapan bahwa KPU itu adalah kerja. Oh, jadi seperti melamar pekerjaan. Nah, betul. Kalau melamar kerja kan siapa aja boleh. Kan tergantung nasib. Ini bukan, di sini komisioner. Jadi saya memandang bahwa KPU beda dengan organisasi lain. KPU ini berkaitan sama politik, berkaitan sama pemimpin nasional, berkaitan sama keberlangsungan republik ini. Yang seperti kata Pak Dokter tadi. Ya, kalau misalnya nggak bagus, hasilnya apa yang mau dijadikan? Seperti apa? Bahwa pemerintahan politik Indonesia itu seperti apa? Maka harus orang-orang yang bagus yang masuk di sana. Gitu. Kalau yang qualified ya? Ya, kalau anak SMA mah bercakap nih, ya mungkin dia nggak begitu paham. Tapi kalau masuk dokter itu gampang, dia bisa mendesain. Oh gini loh, kalau cari caleg itu begini loh, ini harus peraturannya. Kalau jadi pemimpin itu gini loh, ini harus Anda lakukan. Anda tidak bisa main black campaign, main apa, tidak bisa. Nah itu kan harus orang yang para pemikir baru bisa. Itu S1-nya bisa apa saja ya? Apa saja, S1-nya apa saja, S2-nya apa saja, doktornya pun apa saja. Kemarin sempat ditanya memang, kalau ada yang dokter, dia ahli gizi kata dia. Ada dokter nih, dokter politik, tamannya UI, ahli gizi ini antah berantah, tak tahu kita macam mana. Jadi KPU bilang, pokoknya dia dokter sudah, bis. Jadi 195 yang mendaftar, yang secara administrasi yang sudah pasti gugur itu berapa yang seperti tadi? Misalnya dari usia sudah nggak masuk. Ya ini kan masih ada lagi sampai 21 ya. Sampai tanggal berapa? 21. 21 hari Selasa. Ya. 5 hari lagi ya. 5 hari lagi lah ininya. Jadi masih ada kesempatan buat masyarakat. Ya. Komposisi daerah gimana? Wilayah-wilayah mana saja yang banyak memasukkan? Kalau itu memang kayaknya semua ada itu. Ada dari Tanjung Pinang ada, dari Batam ada, dari Bintan ada, dari Natuna ada, dari Anambas ada, semua ada kita. Terus di situ ada nggak penyelenggara pemilu yang ya tingkat kota kabupaten yang komposisinya berapa persen kira-kira? Itu memang belum dihitung berapa persennya, tapi untuk yang harus menunggu sampai hari akhir juga ya. Yang sekarang yang provinsi semua ikut. Kabupaten kota itu ada yang ikut. Rasanya tidak ikut. KPU Batam ada, Lingga ada, Karimun ada, pokoknya ikut semua. Gitu. Karena terutama kota, mereka kan pengen juga ingin masuk ke provinsi. Gitu. Oke, terkait dengan unsur-unsur yang mengisi unsur-unsur yang dipilih sebagai komisioner KPU, itu kan kita nggak bisa menampik tuh adanya gerbong-gerbong lah. Kalau saya bilang gerbong, kadang ada HMI, ada jatahnya PMII, komposisinya tuh sering seperti itu gitu. Bang Bismar sendiri melihat bahkan sampai Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah juga. Nah, Bang Bismar sendiri ngelihat keterwakilan atau segala macam lah di anggota penyelenggara pemilu ini seperti apa? Oke, baik. Apa yang disampaikan itu
berbagai riset juga menunjukkan seperti itu. Ada beberapa daerah di Indonesia yang pernah diriset oleh sejumlah peneliti, ada temuan yang seperti itu. Komposisi tim sel mencerminkan komposisi komisioner. Tapi tidak semua daerah. Yang dari beberapa riset yang saya sampaikan tadi, ada yang seperti itu. Ada yang maksudnya tidak lepas dari mungkin keterkaitan dengan ormas tertentu, organisasi kemahasiswaan dan seterusnya. Nah, kata kunci menurut saya, apakah itu dilarang? Tentu tidak dilarang. Tapi kata kuncinya adalah harus punya kemampuan dan harus punya integritas. Tentu orang-orang yang punya pengalaman organisasi dalam konteks penyelenggaraan pemilu berarti sudah punya pengalaman memanage orang, mengorganisir orang, kemudian juga bagaimana membangun komunikasi, membangun jejaring kepada masyarakat. Karena kan komisioner itu pasti akan bersentuhan dengan banyak orang. Jadi background pengalaman organisasi tentu akan berkontribusi terhadap kualitas dari orang yang akan dipilih. Tetapi kata kuncinya menurut saya, kita tidak boleh hanya melihat pada aspek itu, karena kan ada sejumlah tahapan yang harus diikuti. Kalau dia pengalaman di organisasi tidak lulus tertulis, tidak akan bisa lewat pada tahapan berikutnya. Tetapi apa yang disampaikan tadi, di sejumlah daerah ada yang terjadi seperti itu. Tetapi kita menitipkan kepada komisioner, bukan itulah yang menjadi ukuran utama, tetapi ukuran yang utama adalah punya kemampuan, punya kapabilitas, dan yang sangat penting adalah punya integritas. Ketika menggunakan jalur itu untuk mempengaruhi, maka patut dipertanyakan soal integritas. Oke, kalau Pak Ridarman sendiri, dari komposisi itu memang seperti itu atau pengalaman berorganisasinya yang diambil oleh tim seleksi? Iya, kalau memang background itu kayaknya lebih banyak ke romantika organisasi aja. Jadi artinya gini. Tapi sebenarnya circle-nya itu aja ya. Misalnya mereka ini sudah terbiasa jadi aktivis, sudah terbiasa berorganisasi, terus larinya juga ke penyelenggara pemilu. Sebelumnya juga misalnya Bawaslu ke KPU, KPU ke Bawaslu dan segala macam. Iya, kalau saya justru kalau ini karena ini ada kerja-kerja politik, kerja kemasyarakatan, memang harus orang masyarakat. Kalau kutu buku dia nggak ngerti. Kenapa ada Pak Deden, dia nggak paham. Kenapa ada Pak Bisma, dia nggak paham. Kenapa orang politik ini ada, politik itu ada, kenapa ada demo, dia nggak paham. Karena dia hari-hari di labor aja, di pustaka. Tapi kalau orang masyarakat dia paham, oh iyalah kalau engkau tak ini kau komplain, kalau ini. Kalau dia pun dia marah itu cuman di luar, di dalam dia tetap berakrab, tetap bersilaturahim. Justru harus orang masyarakat gitu. Jadi kalau ingin masakan enak, harus koki, jangan pengunjung. Dia nggak tahu dia tahunya enak aja, cara enak nggak tahu. Jadi seperti itu juga. Memang harus organisasi masuk. Kalau tidak organisasi justru kayak pikir, engkau ndak organisasi, kau ngerti tak yang kau masuknya apa? Akan dia bingung dia kan, ya bisa lah, aku nggak bisa. Dia cuma keilmuan aja, orang yang dia punya. Tapi kalau dia orang masyarakat, dia paham semua. Ada yang masalah bisa kita selesaikan lewat forum resmi, ada yang tidak forum resmi, ada dia bisa semua gitu. Makanya menurut saya justru orang organisasi ini kan banyak. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, ya silakan aja. Selagi Anda orang organisasi, selagi Anda orang masyarakat, masuk, go ahead, silakan. Oke, bagaimana cara tim sel anggota KPU Kepri periode ini untuk menjaga timnya ini agar ya terhindar atau dijauhi dari tangan-tangan yang ikut mengatur? Kan biasanya dimulai dari ya let's say ini proses lelang lah ya, dimulai dari sejak seleksinya ini untuk kepentingan di pemilu 2024. Secara tim sendiri bagaimana tim sel memperkuat organisasi itu seperti apa? Ya kalau ininya memang kalau secara organisasi memang sudah dibilang dari pusat bahwa tugas Anda itu adalah perpanjangan tangan KPU. Anda harus melakukan ini. Nah sekarang tergantung orangnya. Seperti kata Pak Doktor bahwa kita harus jaga integritas. Ini saya kenal Pak Doktor bilang, tolong Bang titip nih satu. Kalau saya tengok ternyata dia tidak mampu, ya saya kan nggak bisa dong ikut dia. Oh nggak bisa Pak Dokter, maaf. Yang Pak Dokter kasih nama itu orang nggak mampu, ada ini mampu. Nah, jadi ya seperti itu integritas kita gitu. Siapa aja kan boleh nitip. Saya nitip, kalau dia oke, ya silakan, nggak masalah gitu. Nah itu kan tergantung lagi yang lain. Kayaknya
kami pun sepakat bahwa yang kami bisa, apa yang ditugaskan oleh undang-undang, itulah yang kami lakukan, bahwa dia sudah sesuai dan ini. Yang lain-lain ya namanya juga, ya kan ada juga like and dislike, kan nggak ada juga yang sempurna, bahwa di sini langsung sempurna kan tidak juga, tapi inilah hasilnya. Kami pun sudah sepakat tim sel bahwa yang masuk itu kalau dia masuk berbobot, maka keluarannya juga berbobot. Betul. Itu keinginan kami. Tapi kalau nanti kata kami berbobot, kata Pak Bismar, apa lo pilih nih orang kayak gitu, nah nggak bisa lagi. Iya. Kami percaya juga tim Anda ingin menghasilkan anggota KPU yang baik supaya pelanggaran pemilunya baik. Betul. Abang Bismar, ini kalau kemungkinan campur tangan dari pihak luar, termasuk lembaga negara biasanya, kan pemilu ini juga nggak terlepas dari kepentingan pemerintah, entah itu yang berkelanjutan atau mau yang baru gitu ya. Akhir-akhir ini mungkin dalam, ya saya nggak bisa sebutkan tahunnya, peran lembaga negara itu kadang dominan sekali, termasuk dalam ikut campur dalam pelaksanaan pemilu. Bang Bismar melihatnya seperti apa itu, fenomena seperti itu? Apa abang juga menemukan dari diskusi-diskusi maupun riset-riset dan segala macam? Oke, yang pertama, misalnya netralitas TNI, Polri dan segala macam, silakan. Oke, yang pertama, dengan ada PKPU 68 2023 itu sebenarnya sudah membuka ruang terkait dengan akuntabilitas. Di PKPU 68 itu semua tahapan seleksi, penilaiannya, peserta itu bisa melihat. Betul Pak Bay ya, kalau saya tidak salah baca ya. Jadi dia bisa lihat. Sekarang kan nanti administrasi itu kan di ranking itu. Kenapa di ranking? Karena lebih dari 50 pendaftar. Maka akan di ranking. Maka dia akan bisa melihat ranking itu peserta karena dia bisa akses si akba itu. Termasuk juga tes tertulis biasanya langsung diumumkan. Termasuk juga tes psikologi nanti dia bisa melihat hasilnya. Kalau saya tidak salah baca di PKPU 68 itu. Termasuk juga wawancara, dia juga bisa melihat hasilnya. Poinnya adalah berarti KPU juga sudah mulai sadar bagaimana membangun akuntabilitas proses rekrutmen. Kalau tahapan-tahapan pada seleksi terakhir yang pernah saya ikut itu tidak bisa peserta melihat hasilnya. Tapi kalau dengan PKPU yang sekarang sudah bisa. Berarti poinnya adalah KPU sudah membuka ruang terkait dengan akuntabilitas proses penyelenggaraan atau proses seleksi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ruang gerak tim sel juga sudah mulai dibatasi. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau sekarang pihak ketiga itu langsung ditunjuk oleh KPU. Kalau sebelumnya tim sel itu bisa mencari pihak ketiga itu untuk tes psikologi maupun untuk tes kesehatan. Sekarang tidak, di PKPU, KPU pusat yang langsung menunjuk siapa. Kemudian yang patut sekiranya untuk menjaga proses akuntabilitas seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 parameter akuntabilitasnya, yaitu akuntabilitas publik salah satunya. Jadi jangan nanti pihak yang dipilih itu mendapatkan resistensi yang besar dari masyarakat. Kalau mendapatkan resistensi maka perlu kita pertanyakan. Maka tadi untuk mengetahui apakah ada campur tangan, keterlibatan pihak-pihak tertentu, apakah ormas, lembaga negara, dan seterusnya, maka kita akan bisa lihat dari hasil itu. Yang jelas PKPU sudah mulai minimalisir itu. Kalau lagi tim selnya berani, mungkin patut ditiru proses seleksi di level nasional itu. Proses seleksi di level nasional itu, proses wawancara itu bisa dilihat oleh publik melalui media sosial. Kalau sekarang, sebelumnya itu tidak. Saya belum membaca atau belum pernah mendengar ada daerah yang melakukan seleksi komisioner, proses seleksinya bisa dilihat oleh publik. Tetapi kalau di level nasional itu sudah bisa dilihat. Itu juga bagian dari untuk memperkuat akuntabilitas proses rekrutmen itu. Maka apa yang kita khawatirkan tadi dengan membuka ruang kepada publik, minimalisir terjadinya itu. Apakah itu berpotensi terjadi? Sangat mungkin terjadi. Karena kan ini adalah pintu masuk terhadap proses pertarungan politik. Semua orang punya banyak kepentingan. Kepentingan itu pasti sudah mulai dimainkan dengan berupaya mempengaruhi tim sel dan pelaksanaan seleksi. Disitulah kita tuntut komitmen kesungguhan tim sel untuk menjaga integritasnya. Bang, sekarang tahapannya baru di pendaftaran. Nanti selanjutnya ini ada seleksi lagi untuk perankingan itu kapan? Karena kan bisa banyak nih ya, bisa 200 mungkin 250 bisa lebih. Ya, jadi memang kalau setelah tanggal 21 itu kami punya kesempatan selama seminggu akan melakukan perankingan. Nanti pada tanggal 1 akan diumumkan
Mereka yang lolos 50 50. orang. Jadi secara administrasi dia lulus tapi tidak lulus juga di rankingan seperti itu. Ya, rankingan itu maksudnya untuk administrasinya. Iya. Jadi di ranking dulu, nanti kan keluar tuh 50. Nah, 50 inilah yang bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Oh itu poin-poin nanti disampaikan secara terbuka atau gimana? Yang rankingan itu. Iya, rankingan itu kan ada Apa pembobotan. indikatornya? Misalnya pembobotan. dia S3, nah, nilainya 90. Oke. Kalau S2 80. Kalau S1 70. Kemudian pengalaman kalau dia KPU itu tinggi 90. Itu hitungnya satu. Misalnya masuk di KPU provinsi atau kota bukan akumulasi dia, hitungnya satu. Nah sama juga dengan yang lain. Kalau ternyata dia bikin buku yang diterima itu adalah buku kepemiluan. Ada bobot lagi. Nah itu 90 paling tinggi. Tapi kalau opini nggak masuk, nggak terima. Oke. Ya walaupun dia bikin kepemiluan, tapi buku yang diterima. Nah itulah nanti kan dilihat lagi yang lain. Misalnya itu aja sih ininya, cuma beberapa itu, lebih banyak ke pemiluan aja. Ya. Oke. Tanggapannya? Jadi dia memang dibatasi oleh PKPU itu maksimal hanya 10 kali dari jumlah komisioner yang akan direkrut, karena kita jumlah komisionernya hanya 5, maksimal hanya 50. Maka 50 itu adalah ranking tertinggi 1 sampai 50. Yang di bawah itu tidak akan terpilih. Ini mungkin juga terkait dengan penganggaran di KPU. Kalau dibuka untuk umum kan KPU akan sulit mengestimasi penganggaran, karena kan ada tahapan seleksi tertulis, tahapan seleksi psikologi dan kesehatan, itu yang membutuhkan anggaran. Jadi hanya 50 besar tertinggi saja yang akan bisa maju pada tahapan berikutnya. Itu para pendaftar mesti mendapatkan penjelasan juga ya? Itu sudah terbuka di publik, karena kan PKPU-nya bisa kita akses, PKPU-nya bisa kita baca. Saya kan bukan bagian tim sel, tapi saya tahu itu karena saya membaca PKPU-nya, karena diundang di sini mau tak mau harus baca gitu kan. Jadi disitulah bisa diketahui. Yang menariknya dalam PKPU itu peserta bisa melihat nilai yang lain juga tapi hanya bisa diakses di si Akba itu aja kayaknya. Tapi poinnya adalah sudah ada kemajuan dalam artian ada keterbukaan kepada peserta. Kenapa saya tidak lulus? Oh, dia bisa melihat ranking saya tidak masuk karena bobot tadi tidak sampai, karena bobot yang lain lebih tinggi. Begitu juga pada tahapan-tahapan selainnya, dia bisa melihat sesama peserta. Oke, Bang. Masukan untuk para pendaftar yang sudah masuk, sudah memasukkan pendaftaran maupun yang belum. Iya, jadi pendaftar yang masukannya pertama itu adalah kalau di bawah 35 SMA nggak usah daftar. Sebaiknya tidak usah mendaftar. Ya, karena kan kasih juga dibayar ini kan materai gitu. Materai belum lagi kalau melegalisir segala macam. Iya, belum lagi minta apa narkotika. Terus kepada yang lain, ini Tanjung Pinang ini kecil, rata-rata kita kenal. Semua banyak berharap. Pesannya satu, kuatkan aja kapasitas diri. Belajar CAT itu usahakan masuk semua. Kalau dia bagus pun kata dia nih, tapi kalau dia tidak lulus CAT habis. Nah itu aja ininya. Nanti berapa nama yang dijaring oleh Timsa? 10. Yang pertamanya 10 ya. Enggak, pertama 10, habis itu 20. Nah habis 20 baru diantar 10 nama. 10 nama. Jadi 2 tahapan itu aja cuman. Yang diserahkan ke KPU pusat ya. Bang Wismar. Oke. Kalau menurut saya yang penting itu pada tahapan wawancara sebenarnya. Itulah keterlibatan yang signifikan dari tim sel. Maka penting untuk melihat track record. Kan kita harus melihat apa sih yang sudah pernah mereka lakukan. Nah, itu mungkin tantangan bagi tim sel untuk bisa men-tracking, untuk bisa memprofiling 20 besar. Karena kan gini tahapannya, 50 kemudian menjadi 20, 20 menjadi 10. Nah, itulah yang menjadi tantangan mewawancarai 20 orang tadi sehingga tahu jejak rekamnya, dan juga publik bisa memberikan informasi terkait dengan jejak rekam. Tapi biasanya kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya tak banyak publik yang berikan jejak rekam itu. Yang lebih banyak adalah dukungan, bentuknya dukungan. Organisasi A, B, C memberikan dukungan. Surat-surat rekomendasi. Yang diminta sebenarnya adalah
track recordnya, mungkin si A itu bermasyarakat bagus ketika menjadi LT RW, atau apa ketika dia memimpin ada bermasalah, tidak bisa dipercaya. Yang itu yang minta oleh tim sel, sehingga bisa memotret track recordnya, karena kan seseorang hari ini adalah proses dari apa yang terjadi sebelumnya. Baiklah, kita akhiri diskusi politik kali ini. Kita berharap banyak kepada tim sel untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang memiliki independensi, integritas, dan kemampuan dalam menyelenggarakan pemilu. Sampai ketemu lagi di dialog politik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.